Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya lagi, Fitriana Herliati. Kali ini kita masuk ke materi mengevaluasi iklan online dan merancang iklan online. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu tentang apa sih itu iklan, apa sih itu iklan online. Nanti kita juga akan belajar bentuk-bentuk iklan online itu ada apa aja. Nanti kita juga akan belajar keuntungan iklan online itu apa, bagaimana cara membuat iklan online. Ya, kenapa sih iklan online itu penting buat dipelajari? Karena iklan online saat ini menjadi pilihan yang tepat untuk mempromosikan produk perusahaan atau perorangan di dunia maya. Dan iklan online ini memiliki model dan tampilan yang bervariasi, mulai dari berbentuk teks, gambar, kombinasi teks dan gambar, sampai berbentuk animasi. Nah, oke, kita sekarang akan belajar dulu tentang iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Ya, atau bisa juga orang itu bilang iklan itu segala bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, ataupun jasa secara non-personal melalui media yang dibayar oleh sponsor atau pihak tertentu. Ini iklan. Apa sih bedanya iklan online sama offline? Ya, kita akan mempelajari. Kalau iklan offline mungkin kalian udah sering lihat ya. Iklan offline yang konvensional yang udah sering banget kalian lihat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iklan online. Iklan online itu apa? Kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Iklan online ini biasa juga disebut dengan iklan internet. Ya, bisa dengan menggunakan mesin pencari, pemasaran media sosial, dan banyak jenis iklan display atau banner web. Jenis-jenis iklan online yang banyak digunakan. Yang pertama adalah direct advertising, di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Ya, namanya juga direct ya. Jadi di sini tuh pemasang iklan dan pemilik iklan berhubungan langsung. Kelebihannya apa? Proses promosinya lebih cepat. Kekurangannya, jarang orang yang berkunjung untuk membeli produk online. Ini kalau yang direct advertising. Kemudian ada self-service advertising. Pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online. Jadi kalau self-service namanya juga self-service. Berarti semuanya itu nanti dilakukan sendiri. Ya, kelebihannya apa? Pemasangan itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan. Ya, sesuai keinginan dari pemasang iklan. Kekurangannya bagaimana? Banyak barang yang hampir menyerupai barang yang dipasarkan, sehingga orang bisa melihat sebelah mata. Ada ad networks yang menghubungkan dan mediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Nah, jadi di sini kalau ad networks, networks ini kan jaringan. Jadi menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Ada contextual advertising. Iklan yang ditargetkan pada konten. Iklan tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Kelebihannya otomatis ya, dengan adanya seperti itu banyak orang yang mengakses iklan ini dan iklan sangat menguntungkan bagi orang yang sudah terlibat. Ada Twitter advertising. Namanya saja Twitter advertising. Berarti iklan yang berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek yang didistribusikan kepada user yang membaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Kemudian ada in-text advertising. Sistem in-text advertising ini secara otomatis menghubungkan kata-kata
tertentu di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Kelebihannya apa? Dengan cepat bisa dilihat oleh calon konsumen. Kemudian ada Ad Network Optimization. Jasa optimasi iklan ini mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik dan karakteristik visualnya. Ada Rep Ad Agencies, agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan memediasi penjualan mereka untuk kampanye-kampanye besar yang dilakukan brand-brand besar ataupun agensi iklan besar. Ya, Rep ini representatif ya, Representative Advertising Agencies. Kemudian ada Social Advertising, iklan untuk sosial media. Format iklan ini memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti pengaruh peer group, word of mouth, viral marketing, dan rekomendasi langsung dari teman ke teman. Ada lagi video advertising, bentuk iklan yang ditargetkan pada konten video. Berbagai format tersedia termasuk iklan dinamis yang bisa tampil sebelum, setelah, ataupun selama tayangan konten video tertentu. Ada juga sponsorship, adalah bentuk bantuan dana atau bisa juga dalam bentuk produk atau layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari iklan online itu, yang pertama, jelas iklan online itu akan mengurangi biaya atau reduce cost. Kenapa? Dalam perkembangannya, penggunaan iklan online tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan perseorangan. Ya, karena apa? Karena biayanya itu relatif murah. Kenapa murah? Ya, karena penguasaan media sosial melakukan promosi telah terbukti membawa keuntungan yang sebanyak lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Apa sih yang bikin ini lebih murah? Ya, karena biasanya kita itu lebih kayak cuma mengelola blog, mengurangi banner, biaya banner ya, banner offline, mengurangi iklan offline, seperti itu. Jadi mengurangi biaya-biaya iklan offline yang jumlahnya relatif lebih besar. Karena itu makanya di sini disebut kalau iklan online itu dapat mengurangi biaya atau reduce cost. Kemudian cakupan yang lebih luas. Cakupan apa di sini? Ya, kalau offline itu kan cakupannya terbatas, hanya meliputi area atau wilayah tertentu. Tapi tidak dengan iklan online yang cakupannya dan jangkauannya jauh lebih luas, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Sampai di kawasan paling terpencil, selama dia ada jaringan internet. Kemudian, pengguna dapat disasar sesuai keinginan. Ya, jadi sebagai contoh, jika wilayah sasaran produk akan dipasarkan hanya di Indonesia saja, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan riset kecil tentang calon pengguna produk atau jasa perusahaan. Nah, di sini nanti berarti kita udah tahu kita mau pakai target pasarnya itu siapa. Keinginan pengguna produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dapat dilihat dari riset-riset yang ada dan yang telah dipublikasikan di dunia maya seperti jurnal. Mudah melacak dan mengukur. Di sini maksudnya apa? Pelacakan dapat dilakukan dari data statistik yang ada. Di dalamnya dapat dilihat daerah asal pengunjung, kebangsaan, respon, dan lain sebagainya. Kemudian kecepatan yang lebih baik. Kecepatan apa di sini? Proses pemasangan iklan dan proses iklan untuk sampai pada target atau konsumen lebih cepat dibandingkan dengan cara offline. Bahkan dalam hitungan detik. Semakin cepat dan murah akses internet, semakin cepat juga tayangan iklan online dapat disaksikan. Lebih informatif, karena iklan online sangat jelas, baik berupa teks, gambar, maupun kombinasi keduanya, yang dapat dilihat oleh konsumen dengan mudah dan murah.
Kemudian berikutnya, pengguna mudah berinteraksi. Kenapa pengguna mudah berinteraksi? Ya karena pengguna dan pemasang iklan, pengguna di sini pemasang iklan dan pelihat iklannya bisa berinteraksi secara online menggunakan laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Entah itu dari rumah, tempat kerja, atau dari manapun. Jadi akan memudahkan untuk berinteraksi. Kemudian, merek lebih dikenal. Kenapa merek lebih dikenal? Media online seperti iklan online membantu mempercepat pengenalan merek oleh masyarakat. Apalagi jika merek tersebut juga didukung dengan web yang dikelola secara profesional ataupun memanfaatkan media sosial. Kemudian opsi pembayarannya fleksibel. Ya, opsi pembayarannya fleksibel. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara pembayaran. Dan juga ada yang durasinya itu ada yang tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. ROI yang lebih besar atau lebih baik. Ya, di sini ya, ROI itu kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu Return on Investment. Tampilan iklan online, ya ada web banner advertising. Di sini ada tampilan frame ad, tampilan pop-ups, tampilan iklan melayang, tampilan expanding ad, tampilan trick banners, tampilan iklan interstitial. Ya, di sini tampilan yang frame ad dulu ya. Yang frame ad ini banyak ditemukan pada layanan online. Iklan jenis ini dapat dideteksi dengan melihat bentuknya, biasanya berupa garis yang terhubung membentuk sebuah persegi panjang kota baik vertikal maupun horizontal. Ya. Kalau yang pop-ups biasanya berupa jendela yang muncul tiba-tiba ketika mengunjungi halaman web. Nah, di sini iklan online jenis pop-up dapat dianggap cenderung mengganggu karena muncul begitu saja tanpa permisi. Iklan semacam ini dengan mengklik close atau tanda X atau skip. Kalau iklan melayang itu yang seperti apa? Iklan yang muncul pada saat membuka sebuah situs atau blog, biasanya berupa banner dan diletakkan di header, sidebar, atau di footer. Tampilan expanding, menampilkan iklan dalam bentuk yang kecil, dapat berupa teks atau gambar, yang dalam waktu yang telah ditentukan akan tampil dalam bentuk yang besar atau lengkap apabila iklan kecil tadi tidak diklik untuk di skip. Ada tampilan trik juga. Tampilan trik itu yang seperti apa? Biasanya muncul dalam bentuk pop-up atau setiap kali membuka sebuah situs. Iklan jenis ini biasanya berupa gambar teks ataupun kombinasi keduanya. Tampilan iklan interstitial. Iklan satu halaman penuh yang muncul sebelum halaman web yang sebenarnya. Kemudian ada tampilan iklan teks juga, berarti iklannya ini nanti berbentuk teks. Membuat iklan online biasanya dibuat dalam bentuk banner ukurannya seperti ini ya, 300x250, 336x280, 78x90. Dan biasanya menggunakan satuan pixel. Tampilan iklannya bisa berupa teks, gambar, atau teks dan gambar. Bisa juga berupa video. Penempatan iklannya, interface atau antarmuka website atau blog terbagi dalam header, content, sidebar, dan footer. Header itu berarti yang di atas konten itu isinya, sidebar yang di samping, footer yang di bawahnya. Thank you. Terima kasih untuk materi kali ini. Saya rasa cukup sekian. Kita akan mempelajari lebih lanjut lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.